Jadi itu dulu disebut Dutch Empire atau Kekaisaran Belanda. Itu ya yang disebut Kekaisaran Belanda itu yang 400 kerajaan di Nusantara ini. Itu adalah Kekaisaran Belanda. Dulu disebut Kaisar Belanda. Dutch Empire. Karena apa? Ya karena skalanya itu besar banget. Ini satu benua ini seperti benua Eropa itu ada di Nusantara. 400 kerajaan. Jadi ada juga yang bertanya, "Loh Pak, dulu kan udah ada kerajaan ya, sudah ada negara Hindia Belanda. Kenapa dirubah?" Nah, jadi begini loh. Di dunia ini ada 3 poros ya, 3 poros. Nasionalis, yaitu yang golongannya Amerika, Inggris, itu nasionalis. Artinya kamu demokratis, liberalis, yaitu nasionalis. Ya, kalau di Indonesia itu Golkar. Kedua itu agama, Nasakom. Agama itu ya itulah ya negara-negara Islam Timur Tengah itu loh, itu agama. Yang ketiga itu adalah KOM. KOM itu Rusia, Cina, Korea Selatan, Korea Utara. Itu adalah KOM. Jadi di Indonesia itu dulu itu Hindia Belanda itu NAS. Ya, artinya ada kerajaan Hindia Belanda. Dulu ada 400 kerajaan di Indonesia. Sama sekarang itu sama. Sekarang itu namanya adipati kabupaten. Ya kalau dulu namanya adipati raja, gitu loh. Sama. Ya, sama. Otoritasnya berkuasa penuh. Cuman mereka pakai pilkada, sekarang pakai pilkada itu loh kalau mereka enggak dulu keturunan. Gitu loh. Nasionalis, agama, komunis. Nah, KOM inilah yang membabat NAS. Jadi KOM ini itu revolusi yang menghancurkan kerajaan-kerajaan. Mulai dari Kaisar Rusia, ya termasuk di Jerman Timur, termasuk Kaisar Cina, itu dibabat oleh KOM. Di Indonesia, keraton-keraton itu dibubarkan oleh KOM. Makanya sampai sekarang itu Tan Malaka itu nggak jelas statusnya. Karena apa? Dia gerakan yang memerdekakan Indonesia. Soekarno itu nggak berani sama Tan Malaka. Karena Tan Malaka yang berjasa, yang membubarkan KOM. KOM itu yang membubarkan kerajaan. Oleh karena itu, ketika Soekarno disuruh membubarkan KOM, ya nggak mau. Ya gimana? Dia itu terima ini emasnya Mataram itu dari KOM. Ya, KOM yang menyerbu, yang membubarkan keraton itu KOM, yang revolusioner itu KOM. Nah itulah makanya jadi sekarang itu seolah-olah pelajaran tentang kerajaan itu nggak ada. Kamu tahu nggak ada kerajaan Mataram? Nggak tahu. Kamu tahu ada nggak ada emasnya keraton Mataram itu 500 tahun? Ya nggak tahu. Terus apa yang terjadi 500 tahun itu? Sejak zaman Majapahit itu sampai sekarang? Ya nggak tahu. Ya apa yang terjadi? Tahunya cuman ya Slamet Supriyadi, ya kan? Jadi mereka nggak tahu dulu raja-rajanya itu siapa. Jadi Anda kalau misalnya ke Solo pun itu jalan yang terbesar itu namanya Jalan Slamet Supriyadi. Lah Pak Slamet ini kan dulu itu kan cuman kapten gitu loh, artinya perwira rendah gitu loh. Ya kamu samain dengan raja. Ya raja ini penguasa emas Mataram itu yang 700.000 ton. Ini nggak sebanding lah. Ya sekarang kamu suruh Tan Malaka menyerbu keraton, ya bubar serbu. Ya dia nggak mikir bahwa Tan Malaka itu siapa gitu loh. Dia KOM. Nah, akhirnya berkuasalah NAS, ya. Pak Harto itu NAS. Ya, akibatnya apa? Ya, orang itu takut sama ABRI. Seolah-olah ABRI itu hantu gitu loh. Anda ketemu ABRI itu udah gemeteran dan dredeg udah dengkulmu ambrol. Saya dulu salaman dengan Pak Harto. Salaman itu ada dulu kan paskibraka. Saya dulu kan lomba karya ilmiah ya bersama Pak Andi Hakim Nasution. Saya peserta lomba karya ilmiah. Ya, saya ikut ketemu Pak Harto. Itu setiap tanggal 17 itu ketemu dulu teladan, ya murid teladan. Juga ada kepala daerah teladan itu, ada Pak Lurah teladan itu salaman sama Pak Harto. Itu dengkulnya goyang sampai ambrol. Ambruk sampai pingsan salaman sama Pak Harto. Itu dulu Pak Harto itu hantu, menyeramkan. Jadi karena apa? Karena dia didukung ABRI.
Nah sekarang itu loh, apa salahnya TNI? Nah, TNI itu dulu ya, sekolah baik-baik di Akmil ya, latihan perang, dia udah baris 35 tahun. Ya. Sekarang itu TNI itu udah nggak ngerti perang, udah nggak ngerti Pak Harto. Sekarang itu Pak Agus, itu Panglima TNI, itu nggak ngerti Orde Baru. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Pak Harto itu nggak ngerti. Waktu dulu ada Pak Harto itu, dia itu baru letnan. Gitu loh. Nah, dia boro-boro kenal Pak Harto. Ya dia kenalnya cuman Jokowi gitu loh. Jadi dia itu beda era lah. Udah jauh lah dengan Pak Harto. Oleh karena itu apa salahnya TNI? Ya kalau sekarang TNI membentuk angkatan cyber, bagus. Kalau TNI membunuh judi online, bagus. Nah kalau misalnya TNI tidak melindungi warga, terus siapa yang melindungi warga? Orang sekarang itu kalau masuk ke polisi, hilang kambing jadi hilang sapi. Ya sudah, kalau misalnya militer ada operasi judi online, ya silakan gitu loh. Saya kasih tahu caranya gitu loh. Jadi itulah. Jadi makanya sejarah itu tolonglah fair aja gitu loh. Kalau saya ditanya apakah boleh nggak TNI itu balik ke masyarakat, ya boleh. Tapi jangan pakai cara kuno gitu loh. Jangan pakai babinsa dikasih senjata gitu loh. Nggak usah. Nggak usah. Kamu tak kasih tahu judol judi online, sana lo bunuh sana. Gitu loh. Jadi operasinya itu genah gitu loh. Jadi operasi lewat cyber, namanya angkatan darat, laut, udara. Nah, itu ada angkatan cyber. Angkatan cyber itu seragamnya apa? Tuh, kalau kamu dari darat dikirim ke Korps Cyber, ya kamu pakai hijau. Kalau kamu dari laut, ya kamu pakai putih gitu loh. Kalau kamu dari udara, kamu abu-abu. Ini Korps Cyber, seperti Kopassus, seperti apa itu namanya Kopaska gitu loh. Ini ada Korps Cyber namanya, seperti marinir gitu loh, satu korps. Jadi dia itu gabungan dari darat, laut, udara. Nah itu dikirimlah orang-orang terbaik yang ngerti cyber, itu dijadikan Korps Cyber gitu loh. Nah seperti katakanlah misalnya Anda ke Kemhan gitu kan, seragamnya kan beda-beda, 3 seragam. Kadang kalau kamu hijau ya hijau, kalau kamu putih ya putih, kalau kamu abu-abu ya abu-abu, kombinasi di Kemhan itu sama dengan angkatan cyber, Korps Cyber ini gitu. Seragamnya campur-campur, 3 warna, hijau, abu-abu, putih gitu loh. Jadi itu biasa gitu loh. Jadi perkembangan zaman. Jadi nanti kalau TNI itu membunuh orang, itu Korps Cyber namanya gitu loh. Sama dengan BNPT itu, Badan Penanggulangan Teroris. Sama. Jadi kita fair-fair aja. Jadi kembali lagi kepada sejarah. Nusantara itu sudah ada kerajaannya, sudah ada 400 adipati. Ya, sudah ada. Raja 400 orang ada. Terus kemudian ada Perdana Menterinya, itu Raja Mataram. Kemudian ada pemerintahannya Hindia Belanda, udah ada gitu loh. Jadi sekarang itu kenapa dirubah gitu loh? Ya gara-gara itu tadi, KOM. Oleh karena itu ya sekarang itu juga kembali kepada nasionalis, agama, dan KOM. Agama ini juga jangan ditakut-takuti gitu loh, seolah-olah khalifah gitu loh. Kayak gimana gitu loh. Ya biasa aja. Khalifah juga ada yang khalifah Indonesia, ada yang khalifah Malaysia. Beda-beda. Ada khalifah Marseille, ada khalifah Baghdad. Ya sekarang khalifah Indonesia. Dicoba aja gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Zaman dulu khalifah juga di Ottoman itu, khalifah itu 60% itu penduduknya itu Kristen. Nggak apa-apa orang itu pemerintahannya aja kok, cuman khalifah gitu loh. Jadi bukan berarti penduduknya semua harus Islam gitu loh. Jadi 60% seluruh wilayah Khalifah Ottoman itu dulu Kristen. Tetap aja Kristen.